Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan kami damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita semuanya. Dan pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, hati kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami dan kami akan jalani sepanjang hari ini. Sebelumnya berkati urapi firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Ulangan pasal 20 ayat yang pertama. Ulangan pasal 20 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Sekali lagi saya bacakan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang kita baca dan dengarkan pagi hari ini, kita akan berbicara tentang mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Ketakutan adalah perasaan, keadaan, dan menderita takut, yaitu merasa gentar, ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana. Sedangkan kekuatan adalah perihal kuat tentang tenaga, keteguhan, dan kekukuhan yang berarti tidak mudah goyah dan tetap bertahan. Jangan membiarkan ketakutan mengendalikan kehidupan kita, karena ketakutan jika dibiarkan akan membuat suasana pikiran dan perasaan hati kita menjadi penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Kekhawatiran dan kecemasan yang tidak dikendalikan akan membuat kita hidup dalam kebimbangan, dan kebimbangan akan mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita, mencuri ketenangan dan kebahagiaan kita. Oleh karena itu, melalui ayat yang kita baca dan dengarkan pagi hari ini, mari kita belajar untuk mengubah ketakutan menjadi kekuatan bagi kita. Bagaimana kita mengubah ketakutan menjadi kekuatan? Yang pertama, mengerti bahwa hidup adalah perjuangan. Mengerti bahwa hidup adalah perjuangan. Dalam Ulangan pasal 20 ayat yang pertama tadi dikatakan, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Dikatakan di sana melalui ayat tersebut, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu. Untuk mengubah ketakutan menjadi kekuatan, kita harus belajar mengerti bahwa kehidupan yang kita jalani adalah perjuangan. Perjuangan artinya peperangan atau perkelahian untuk merebut sesuatu. Hidup yang dijalani oleh bangsa Israel tidak mudah. Setelah Tuhan melalui Nabi Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir untuk menuju tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan, bangsa Israel harus menghadapi berbagai peperangan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tidak hanya satu, tetapi banyak peperangan yang harus mereka hadapi. Karena mereka tidak hanya menghadapi satu tetapi banyak peperangan, maka mereka harus berjuang untuk merebut bukan hanya satu tetapi banyak kemenangan dari berbagai peperangan yang akan dihadapi. Hal inilah yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Tuhan mau supaya bangsa Israel mengetahui dan mengerti bahwa hidup yang mereka jalani pasti akan diperhadapkan dengan berbagai peperangan.
Dengan mengetahui dan mengerti hal itu, Tuhan mau supaya mereka mengubah ketakutan mereka menjadi kekuatan. Karena di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi mereka yang melibatkan dan menyerahkan pertempuran mereka kepada Tuhan, seperti yang dikatakan Daud di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 47, dikatakan demikian. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk mengubah ketakutan kita menjadi kekuatan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyadari dan mengerti bahwa kehidupan yang kita jalani tidak lepas dari dan pasti akan berhadapan dengan berbagai peperangan, yaitu berbagai persoalan, berbagai kesulitan hidup yang akan dan yang sedang kita hadapi. Masalah dan kesulitan itu mungkin saja ada di dalam keluarga kita, ada di dalam usaha pekerjaan kita, ada di dalam studi kita, ada di dalam ekonomi kita, bahkan mungkin ada di dalam kesehatan kita. Tetapi seperti yang Israel dan Daud alami, mari kita belajar untuk menghadapi berbagai peperangan hidup yang sedang kita hadapi. Mari kita hadapi dengan melibatkan dan menyerahkan pertempuran kita, peperangan kita kepada Tuhan, dan kita meminta supaya Tuhan menyerahkan kemenangan demi kemenangan kepada kita untuk menjalani sepanjang hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita harus mengerti bahwa hidup itu adalah perjuangan. Mau tidak mau, selagi kita hidup itu adalah peperangan demi peperangan. Di rumah tangga, di usaha pekerjaan, di studi, di dalam aktivitas kegiatan yang kita hadapi. Selagi kita masih hidup, mari kita hadapi peperangan demi peperangan yang kita hadapi dengan cara bagaimana kita menyerahkan semuanya. Kita libatkan Tuhan dalam peperangan hidup kita. Mari kita ubah ketakutan demi ketakutan yang kita hadapi dengan mengubahnya menjadi kekuatan. Caranya bagaimana? Mari kita sadar hidup ini adalah peperangan, hidup ini adalah pertempuran. Tetapi dengan penyertaan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, apapun peperangan, kesulitan, persoalan hidup yang kita jalani di hadapan kita, di depan sepanjang hari ini, kita percaya peperangan kita itu, kalau kita serahkan dan libatkan Tuhan ada di dalamnya, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama arahkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan pagi hari ini. Berkati Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami sadar bahwa dalam hidup ini pasti diperhadapkan dengan berbagai peperangan, kesulitan, pergumulan, persoalan hidup, baik itu yang kami hadapi di rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam studi, dalam aktivitas kegiatan kami. Kami percaya Tuhan, kami serahkan peperangan kami ini, pertempuran kami ini. Kami tahu di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Tuhan akan menyerahkan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Berkati bangsa negara kami ini yang dipimpin oleh Presiden, Wakil Presiden, semua menteri, semua jajaran yang dipercaya untuk memerintah bangsa ini. Biarlah mereka bekerja sama untuk bertanggung jawab, memberikan yang terbaik buat mereka-mereka Tuhan Yesus yang diberi tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini, sehingga Tuhan Yesus mensejahterakan rakyat yang dipimpin. Berkati pergumulan persoalan yang ada, beri kekuatan, hikmat kepada pemimpin kami Tuhan untuk mengatasi baik itu Tuhan permasalahan yang ada di bidang sosial, baik itu ekonomi, politik, keamanan yang ada, supaya boleh tercipta dengan baik Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini, berkati umat Tuhan, anak Tuhan yang ada di tengah bangsa ini, secara khusus yang ada di JSS dan kami yang mendengarkan Tuhan Yesus renungan pagi hari ini. Berkati Tuhan Yesus kami dengan damai sejahtera, sukacita Tuhan Yesus, kemenangan demi kemenangan Engkau berikan kepada kami, sukacita, sorak-sorai yang daripada Engkau sepanjang hari ini. Tuhan sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas.